Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan bab tafsirut tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tafsir dari tauhid dan juga kalimat syahadat la ilaha illallah. Para jamaah sekalian, bab ini beliau bawakan setelah membawakan bab tentang ad-da'wah, berdakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Keterkaitannya dengan bab sebelumnya, di sini seolah-olah beliau berpesan kepada para da'i, kepada siapapun yang berdakwah kepada tauhid, bahwasannya la budda an yubayyina tauhid wa syirk ala tafsir. Para dai itu wajib menjelaskan tauhid dan syirik secara terperinci, la mujarrad ijmalan. Tidak disampaikan kepada umat tentang dua perkara ini secara global begitu saja, tapi harus tafsil, harus dijelaskan secara terperinci. Antum perhatikan, kalau kita bahas bab solat saja, bab solat berjilid-jilid kitab ditulis para ulama berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, berkaitan dengan masalah sholat, kaitannya dengan wudhunya, kaitannya dengan kaifiyat sholatnya, bacaan-bacaan sholatnya, pembatal-pembatalnya. Begitu lengkap, begitu rinci dijelaskan di dalam syariat. Begitu kan? Puasa juga demikian. Berjilid-jilid kitab ditulis oleh para ulama berkaitan dengan ibadah puasa, yang wajibnya, yang sunnahnya. Demikian pula rincian tentang pembahasan zakat, tentang pembahasan haji. Masya Allah, semua itu dijelaskan secara terperinci. Maka mustahil rukun Islam pertama, perkara yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi inti agama para nabi dan rasul, mustahil tidak dijelaskan secara terperinci. Kalau sholat, zakat, puasa, haji saja dijelaskan secara terperinci, maka pasti rukun Islam pertama, syahadat la ilaha illallah, dijelaskan secara terperinci. Maka satu kesalahan ketika seorang dai kemudian mengajak umat bertauhid, tapi ajakannya sifatnya global saja. Ayo beribadah kepada Allah, tanpa pernah diperinci apa itu ibadah kepada Allah. Jauhi perbuatan syirik, tidak boleh menyekutukan Allah, tanpa kemudian pernah merincikan yang masuk kategori syirik itu yang seperti apa saja. Karena mohon maaf, banyak orang menganggap bahwa syirik itu ketika orang sujud di depan patung, hanya itu toh. Mereka lupa bahwa ibadah bukan hanya ibadah zahir, ada ibadah batin, ibadah hati. Di sini yang sering manusia tergelincir, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka wajib bagi para dai menjelaskan tentang aqidatut tauhid secara tafsil, secara terperinci. Dijelaskan kepada umat
secara terperinci. Coba berapa jilid kitab ditulis para ulama berkaitan dengan masalah aqidatut tauhid. Tauhidul uluhiyah, tauhidul asma sifat, tauhid rububiyah, nawaqid at-tauhid, nawaqid al-iman, semua dibahas oleh para ulama. Baik, para jamaah. Terkadang sebagian kita urusan yang lain hatam, begitu ya. Belajar sholat hatam, berjilid-jilid kitab sholat dibahas. Bahas puasa juga hatam. Bahas ini hatam, bahas itu hatam. Tapi nggak pernah hatam rukun Islam pertama. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang berikutnya kalau tidak ada yang pertama ini. Begitu kan? Saya pernah mengumpamakan kalau kita tumpuk balok ada 5, begitu ya. Yang 4 ini bisa tegak nggak kalau yang paling bawah kita ambil? Bisa berdiri? Nggak bisa. Pasti roboh, pasti jatuh. Pasti hancur. Kan begitu. Itulah ibaratkan bangunan Islam. Bangunan salat, bangunan zakat, bangunan puasa, bangunan haji, infak, sedekah. Ibadah-ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Kalau kemudian 2 kalimat syahadat rusak, kalau kemudian 2 kalimat syahadat batal, maka tidak ada semua itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, bab demi bab yang beliau sampaikan di sini semua merupakan rincian-rincian pembahasan tauhid. Nah, di sini kita akan dibimbing tafsirut tauhid. Tafsirnya tauhid itu apa? Tafsirnya syahadat la ilaha illallah itu seperti apa? Beliau akan bawakan beberapa dalil Al-Qur'an dan juga dalil-dalil yang lainnya. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, namun sebelum kita masuk kepada pembahasan dalil, kita mesti pahami dulu ya satu pembahasan penting untuk memahami bab ini, bahwa syahadat la ilaha illallah atau kalimat la ilaha illallah ini banyak istilahnya ya. Kalimat ini bisa disebut tahlil, bisa disebut kalimatut tauhid, bisa disebut kalimatul ikhlas, bisa disebut dengan kalimatut thayyibah, bisa juga disebut dengan urwatul wuthqa. Banyak istilah dari kalimat la ilaha illallah. Baik. Satu hal yang harus kita pahami dari kalimat ini, bahwa kalimat ini memiliki 2 rukun. Di mana 2 rukun ini harus selalu ada untuk dikatakan kalimat la ilaha illallah ini ada. Rukun pertama disebut dengan rukun nafi, yakni pada kalimat la ilaha. La ilaha, la-nya ini la nafiyah, yakni nafiyan jami' ma yu'badu min dunillah, menafikan semua jenis peribadatan, semua bentuk sesembahan. La ilaha, menafikan seluruh jenis peribadatan, menafikan seluruh jenis sesembahan. Ini rukun pertama. Yang kedua, para jamaah dirahmati Allah, yang disebut dengan rukun itsbat. Ini terdapat pada kalimat illallahu. Illallahu. Ini yang disebut dengan itsbat, yakni musbital ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Menetapkan peribadatan, menetapkan sesembahan yang hak hanya satu-satunya, yakni Allahu Azza wa Jalla. 2 rukun ini harus selalu ada, karena rukun itu ketika tidak ada maka meniadakan keseluruhan. Salat ada rukunnya, puasa ada rukunnya. Tidak ada satu rukun saja maka tidak ada salat, tidak ada puasa. Nah, demikian pula di antara 2 rukun ini satu tidak ada, atau bahkan dua-duanya tidak ada, maka tidak ada la ilaha illallah. Ada orang, para jamaah yang dirahmati Allah, urusan isbat dia mengisbat. Iya, dia ibadah kepada Allah, tapi tidak menafikan sesembahan selain Allah. Ini orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dalam peribadatan. Dia sembah Allah, dia pun sembah orang-orang sudah mati dengan hatinya, dengan ibadah-ibadah hatinya. Dia sembah Allah ke masjid, tapi dia pun menyembah kuburan. Begitu ya. Diagungkan kuburan itu, bahkan melebihi pengagungannya kepada rumah Allah.
Nah, ini berarti dia tidak menafikan peribadatan, tidak menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak cukup menetapkan Allah sebagai sesembahan kita. Kita pun harus meniadakan seluruh sesembahan selain Allah dan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada orang dia tidak ibadah kepada selain Allah. Artinya dia menafikan semua sesembahan. Tidak ada yang dia sembah. Tapi dia pun tidak illallah, tidak isbat, tidak menetapkan Allah sebagai sesembahannya. Ini juga menyimpang. Dia tidak mengakui sesembahan ya selain Allah, tapi dia pun tidak beribadah kepada Allah. Berarti tidak ada la ilaha illallah pada dirinya. Maka dua rukun ini harus ada. Dan ini nanti yang menjadi kunci untuk kita memahami tafsir dari la ilaha illallah. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dalil pertama yang beliau sampaikan di sini surat Al-Isra ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Artinya orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Inna adzaba rabbika kana mahdzura. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perhatikan di sini ayat yang mulia ini mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang saleh dan juga para malaikat yang disembah oleh orang-orang musyrik, para jamaah, ternyata mereka juga malaikat dan juga orang-orang saleh yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang musyrik itu, ternyata justru mereka pun adalah hamba-hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan ibadah. Begitu ya. Malaikat la ya'sunallah ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh melaksanakan perintah Allah. Orang-orang saleh juga demikian. Mereka berlomba di dalam kebaikan. Mereka berlomba di dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan ibadah, mengerjakan perintah dan juga menjauhi larangan. Bahkan mereka mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa di sini? Ini menjadi peringatan keras untuk orang-orang musyrik yang menjadikan orang-orang saleh, menjadikan para malaikat sebagai tandingan sesembahan selain Allah. Bahwa ternyata orang saleh, para malaikat juga statusnya sama seperti kita, sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, sama-sama makhluk ciptaan Allah, sehingga mereka tidak layak dijadikan sesembahan. Mereka pun orang-orang yang sangat fakir, butuh di hadapan Allah. Baik, kita kalau minta ke orang yang sedang butuh, pas tidak ikhwan? Antum mau pinjam uang kepada orang yang hutangnya gede dan gak punya duit, kira-kira pas nggak? Layak nggak kita minta bantuan ke orang seperti itu? Akhi, tolong anak punya hutang gede 10 juta, ini sudah mau jatuh tempo, antum bisa nggak pinjemin anak 10 juta? Kemudian kata temannya, anak hutang anak 20 juta. Sampai sekarang anak pun tidak punya duit, boro-boro 10 juta untuk makan aja nggak ada.
Kira-kira layak nggak orang seperti itu dimintai bantuannya? Paham maksudnya? Ini perumpamaan saja. Nah, orang-orang soleh itu butuh nggak ke Allah? Butuh. Jiwa raga mereka, tampilan mereka itu tampilan orang-orang yang fakir di hadapan Allah. Dengan ibadahnya, dengan ketekunannya, dengan keistiqomahannya, dengan rukuk sujudnya, dengan beragam amal kebaikan. Mereka mati-matian meninggalkan dosa dan maksiat. Betapa butuhnya mereka kepada Allah. Kalau kemudian kita jadikan sesembahan, ini gak layak. Mereka juga butuh kepada Allah. Mereka juga orang-orang yang menyembah Allah. Kok kita sembah? Malaikat juga sama. Mereka makhluk ciptaan Allah. Mereka orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini tidak layak dijadikan sesembahan. Nah, ini peringatan keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ternyata orang-orang saleh yang sering disembah-sembah manusia, para malaikat yang juga sering dijadikan sesembahan oleh sebagian manusia, mereka statusnya sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ternyata mereka pun mati-matian berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka dengan demikian, para jamaah yang dirahmati Allah, mereka tidak layak dijadikan sesembahan. Taib. Terus apa kaitannya ayat ini dengan pembahasan makna daripada tauhid dan tafsir dari la ilaha illallah? Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perhatikan. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa makna tauhid, makna dari syahadat la ilaha illallah adalah dengan meninggalkan kesyirikan. Berarti menafikan seluruh peribadatan, menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid itu harus dengan meninggalkan syirik, karena nggak bisa dicampurkan. Ya, nggak bisa dicampurkan ibadah kepada Allah dengan syirik. Ini nggak bisa dicampurkan. Maka berarti tauhid yang sesungguhnya adalah dengan meninggalkan syirik. Seperti syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka memohon kepada para nabi. Mereka minta-minta kepada orang yang saleh yang sudah mati. Meminta syafaat kepada makhluk. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah wassalamah. Ini ditegur keras oleh Allah, diperingatkan dengan peringatan keras. Berarti tauhid yang sesungguhnya adalah dengan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan adat-adat jahiliyah yang menjadikan tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya kita akan ambil beberapa faidah dari ayat yang mulia ini. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini di dalamnya mengandung pelajaran, di antaranya raddun ala man yahsur ala man yakhussu asyirk bimujarrad ibadat al-asnam. Ayat ini menjadi bantahan bagi siapa saja yang membatasi, bagi siapa saja yang mengkhususkan bahwa syirik itu hanya semata ketika orang beribadah kepada berhala. Makanya kemarin ada pertanyaan, ini loh, masyarakat kita itu muslimnya nggak ada yang nyembah berhala, begitu kan? Nggak ada yang sujud-sujud di patung. Barakallahu fiikum. Thayyib. Yang zahir seperti itu memang tidak nampak, tidak kelihatan. Namun bukankah berhala itu tidak mesti berbentuk patung? Ya tidak? Di dalam Al-Quran kan Allah menyatakan ada yang menjadikan hawa nafsunya sebagai berhala yang disembah. Nabi di dalam hadis mengingatkan,
meminta kepada Allah, ya Allah jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Berarti berhala tidak mesti wujudnya patung. Berhala tidak mesti wujudnya patung. Sesembahan yang disembah manusia wujudnya tidak mesti patung. Ada orang yang nyembah duit, ada orang yang nyembah hawa nafsu, ada orang yang menyembah jin, ada orang yang menyembah, para jamaah yang dirahmati Allah, materi dunia. Bahkan ada orang nyembah padi, nyembah beras. Begitu. Ada orang ya punya keyakinan kalau ngambil padi itu tidak boleh sembarang. Ya. Ada seorang pembantu itu pernah cerita, dia punya majikan yang mempusti-pusti yang namanya beras. Jadi kalau mau ngambil beras, beras itu disimpan di tempat tertentu, di ruangan tertentu, pakai pernak-pernik, ya, ada sesajinya, ada bakar-bakarannya. Kalau mau ngambil itu jarak 10 meter harus sudah jongkok. Begitu. Ini loh, cuman ngambil beras. Di gudang pasar itu beras itu diinjak-injak, Pak. Ya kan? Diinjak-injak. Oh ini Masya Allah. Itu mau ngambilnya saja jarak 10 meter harus sudah jongkok. Kayak orang mau menghadap raja. Tidak boleh dinanak pakai gas, pakai minyak. Dia harus pakai kayu bakar. Begitu. Ini terkait dengan beras. Nah yang model begitu itu kan banyak. Tidak mesti beras, ada benda pusaka. Ada barang-barang tertentu, bahkan ada tempat dipuja-puja. Banyak. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berarti siapapun bisa terjatuh ke dalam yang namanya pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ayat ini menjadi bantahan bagi siapa saja yang membatasi bahwa namanya syirik itu semata hanya menyembah patung saja. Orang kalau memahami seperti itu para jamaah berarti dia tidak paham makna ibadah. Disangkanya ibadah itu sujud saja. Begitu ya. Padahal ya semua jenis ibadah yang ada tidak akan sah, tidak akan makbul di sisi Allah kalau tidak ada ibadah hati. Kan begitu. Ibadah yang paling inti para jamaah yang dirahmati Allah, ibadah yang tidak bisa dilakukan orang-orang munafik, ibadah hati. Kalau ibadah zahir, kaifiat salat, kaifiat ini, kaifiat itu, orang munafik bisa mengerjakannya. Tapi ibadah hati ini hanya bisa dikerjakan oleh orang yang punya iman. Bukankah ini inti peribadatan? Antum mengerjakan ibadah apapun yang nampak kasat mata, zahir, tidak akan bisa diterima di sisi Allah kalau tidak ada ibadah hati. Ya kan? Apa coba? Amalan apa yang kosong dari ibadah hati? Enggak ada. Tidak ada. Semua syaratnya harus pakai ibadah hati. Niatnya, ikhlasnya, menghadirkan keagungan Allah, harapnya, takutnya, cintanya. Ini harus hadir di dalam hati seorang mukmin di saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang sering melupakan masalah ini, di hatinya tidak ada yang diagungkan kecuali dunia. Nah, berarti dia kan sudah memperbudak dirinya di hadapan dunia. Menghambakan dirinya di hadapan materi dunia. Walaupun dia sholat, walaupun dia melakukan yang lainnya, tapi ketika tidak ada iman, tidak ada pengagungan di dalam hatinya, maka para jamaah yang dirahmati Allah, tauhid yang dia aku itu nihil. Nah, ini yang pertama. Dan dari sini, dari ayat ini juga kita bisa memahami batilnya peribadatan musyrik yang menyembah selain Allah. Ya, ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah maka batil. Tidak akan bermanfaat bagi dirinya, bahkan justru berbalik menjadi dosa yang sangat besar. Jadi batilnya peribadatan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Malaikat mereka sembah,
Orang-orang soleh mereka sembah, batu mereka sembah, kayu mereka sembah. Barakallahu fikum. Ternyata orang-orang soleh yang mereka sembah itu, mereka juga adalah justru hamba-hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Baik. Yang berikutnya, dari ayat yang mulia ini kita juga bisa memahami kesalehan orang yang disembah bukanlah sebagai legitimasi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka. Ini makan yang disembah orang soleh, bukan patung, bukan batu, ya, bukan kayu, bukan benda mati. Tapi ini orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, kesalehan mereka itu tidak melegalkan perbuatan syirik yang dilakukan manusia. Orang-orang soleh nanti para jamaah yang disembah selain Allah, dijadikan tauhid oleh manusia, mereka semua akan berlepas diri. Mereka semua akan berlepas diri. Nabi Isa akan berlepas diri terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menyembah dirinya. Semua orang-orang soleh yang disembah selain Allah, mereka berlepas diri dari peribadatan manusia kepada dirinya. Nanti di dalil yang kedua, Nabiullah Ibrahim secara tegas berlepas diri dari apapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesolehan seseorang tidak lantas menjadikan halalnya peribadatan kepada orang soleh itu. Ini bukan orang soleh. Barakallahu fikum. Tidak dibeda-bedakan siapapun sesembahannya. Begitu kan? Di risalah yang lain Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyatakan bahwa Nabi memerangi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah tanpa membedakan sesembahan mereka. Tidak dibeda-bedakan. Ini mah yang disembah malaikat, jangan diperangi. Yang ini nyembahnya orang-orang soleh, wali-wali Allah, jangan diperangi. Yang ini baru diperangi. Karena apa? Karena mereka menyembah benda-benda mati. Mereka menyembah batu, menyembah kayu, menyembah matahari. Baru diperangi. Enggak begitu. Tapi sama, dihukumi sama. Kenapa? Kenapa dihukumi sama, ikhwan? Karena siapapun selain Allah statusnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama makhluk. Makhluk ciptaan Allah. Jadi kalau kita nyembah orang soleh itu statusnya sama dengan kita. Sama-sama makhluk ciptaan Allah. Jadi dia bukan Tuhan. Bukan sesembahan. Kenapa? Statusnya sama. Dia bukan khalik. Statusnya makhluk sama seperti kita. Bukan khalik. Maka tidak boleh diibadahi. Setinggi apapun derajat mereka, sehebat apapun kesolehan iman mereka, ketika mereka statusnya sebagai manusia, sebagai makhluk, maka tidak boleh diibadahi. Ibadah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para jamaah. Yang lebih ngeri lagi, ya orang-orang zaman sekarang. Begitu ya, kesyirikan ya umat belakangan ini. Kalau dulu akalnya masih jalan gitu ya. Walaupun dalam kesalahan besar. Tapi setidaknya yang mereka sembah itu orang-orang soleh. Zaman Nabi Nuh kan begitu. Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Itu nama-nama orang-orang soleh yang kemudian akhirnya disembah oleh mereka. Orang zaman sekarang, Pak, orang gila disembah-sembah. Ya, kuburan yang gak jelas juntrungnya. Apakah ada orang di situ yang dikubur ataukah enggak? Disembah-sembah. Ya kan? Banyak kuburan palsu itu kalau mau dibongkar, Pak, banyak. Sebagaimana dukun palsu juga di mana-mana. Begitu kan? Saya pernah ke satu tempat itu. Ada kuburan di dalam goa di pinggir laut, pantai selatan. Itu untuk masuk ke goa itu kita harus jongkok. Angkat sedikit saja kepala kita bisa terluka. Kenapa? Karena banyak apa itu? Kalau gua itu suka ada apa? Tajam-tajam tuh, Pak, batu-batu tajam.
Ya, pokoknya batu-batu tajam yang biasa ada di dalam gua. Itu mau ke situ tuh harus jongkok. Antum tahu jarak 10 atau 20 meter di dalam tuh ada kuburan. Nggak kebayang kan? Itu gimana orang ngubur mayat di situ? Kita ke situnya saja harus jongkok. Kok ada kuburan? Ini banyak kuburan palsu. Itu sebetulnya orang cari duit saja. Nah, mumpung banyak yang berkunjung ke tempat wisata ini, bikinlah dia paling ngemodal semen, ngemodal keramik, bikin di situ kuburan palsu, taburkan bunga-bunga. Kalau bisa dibikin prasasti di situ, dibikin hikayatnya bahwa ini kuburan fulan wali fulan, karomahnya begini. Itu kan gampang saja. Gitu. Gampang dibuat-buat. Modal 1 juta selesai itu. Nanti tiap hari dia menanti di situ. Jadi kuncennya kah, jadi juru kunci. Begitu kan. Dan biasanya orang datang ke situ mesti ngasih apa? Ngasih duit. Ngasih duit. Nah, duit itu kalau nggak ada yang ngambil para jamaah, pasti itu berjuta-juta duit tuh ngumpul di situ. Tapi orang kalau ke situ berkali-kali, ya, itu duitnya itu pasti hilang. Berarti ada yang apa? Ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Para jamaah yang dirahmati Allah. Ini kita bicara Indonesia ya. Kalau mau nelusuri kuburan palsu itu banyak di mana-mana. Ada kisah yang luar biasa. Ini kejadiannya di Jaziratul Arab. Itu kuburan palsu, betul-betul palsu. Hikayatnya juga hikayat palsu. Tapi sekarang ini berdiri bangunan megah. Berdiri bangunan megah. Di situ ada kuburannya dari kisah palsu. Namanya Syekh Barokat. Begitu. Dari kisah 2 orang mahasiswa. Kalau di kita sedang KKN. Mereka tuh ingin melakukan eksperimen tentang bagaimana sih keyakinan orang-orang sekitar sini kalau kita ceritakan cerita palsu. Ternyata Masya Allah para jemaah. Itu dari kisah palsu itu sampai betulan jadi kuburan dan dikunjungi setiap saat. Berdiri bangunan yang begitu megah di situ. Padahal itu adalah dari cerita palsu yang dikarang-karang. Dan mereka sudah nyatakan itu ke hadapan orang. Antum tahu masyarakat di situ tidak terima. Kamu yang bohong. Bagaimana kamu mengatakan ini cerita dari kamu yang kamu buat-buat. Sedangkan di antara kami sudah banyak yang bermimpi tentang Syekh Barokat ini. Luar biasa. Sampai ada buku sejarahnya. Padahal dari cerita palsu. Ada nggak buku tebal tentang cerita? Tapi cerita itu nggak nyata. Ada nggak Ikhwan? Banyak kan? Banyak tidak? Ada yang suka baca buku cerita? Apa namanya cerita apa tuh yang bohong-bohong? Fiktif kan? Tapi bisa orang berjilid-jilid bikin cerita itu bohong. Gak ada di alam nyatanya, gak ada. Nah, ini luar biasa hebatnya manusia. Itu Pak mikirnya berapa lama, nulisnya berapa lama. Bikin kitab tebal sampai berseri. Seri 1, seri 2, seri 3 gitu. Semuanya cerita bohong. Gak ada di dunia nyata. Tapi kan bisa sampai difilmkan, sampai dibuatkan museumnya mungkin. Padahal bohong, isinya bohong, cerita bohong. Luar biasa para jamaah. Ada orang menghabiskan hidupnya di situ, menghabiskan usianya, tenaganya, untuk mengarang-arang cerita-cerita bohong. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Ada loh cerita asli nyata di dalam Al-Quran, tidak pernah dibaca ya. Tapi komik-komik cerita Masya Allah hatam semua Pak ya. Komik Dragon Ball gitu. Masya Allah sudah pada hatam kan Pak. Komik Wiro Sableng ada nggak dalam kenyataannya? Ada nggak? Nggak ada. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, maka berhati-hati ya. Di zaman kita saat ini terlalu banyak pencuri waktu. Baik. Jadi sekali lagi kesolehan orang-orang yang disembah
itu tidak bisa menghalalkan peribadatan kepada mereka. Jadi jangan mentang-mentang ini kan orang soleh, nggak apa-apa dong, nggak bisa seperti itu. Karena statusnya sama, mereka sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang mulia ini terkandung hakikat daripada rukun ibadah. Ada berapa rukun ibadah? Ada 3 ya. Poros ibadah itu ada 3. Yang pertama mahabbah, cinta. Yang kedua roja. Yang ketiga khauf. Ya kan? Pada kalimat yad'una, yabtaghuna, ini mengandung makna mahabbah. Jadi orang-orang saleh yang disembah-sembah oleh manusia, ternyata mereka sendiri yabtaghun, ibtigha. Ibtigha itu mencari. Ibtigha itu menginginkan dengan keinginan yang sangat kuat. Nah, itulah cinta. Berarti ibadah dasarnya harus cinta. Ketika kita mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus dengan ibtigha, harus dengan keinginan azam yang sangat kuat. Harus ada cinta di dalam hati kita. Kalau hidup saja tanpa cinta, hampa, kan begitu. Bagaimana ibadah tanpa cinta? Baik, para jamaah. Ini poros yang pertama dari ibadah, al-mahabbah. Yang kedua, ar-raja. Ar-raja pada kalimat wa yarjuna rahmatahu. Dalam ibadah harus ada raja, harus ada harapan. Ngapain kita duduk-duduk di sini? Harus ada harapan kepada Allah. Ngapain kita belajar? Ngapain kita baca Quran? Ngapain kita disiplin ketat, sholat wajib 5 waktu, bahkan kita semangat mengerjakan sunnah-sunnah? Harus ada roja. Apa harapan dibalik itu semua? Harapan kita kepada Allah, roja. Kemudian harus dengan khauf, harus dengan rasa takut. Wa yakhafuna adzabah. Jadi takut azab neraka itu tidak merusak keikhlasan. Ya. Orang kalau ibadah mengharap surga, pahala di sisi Allah, dan takut terhadap azab neraka. Itu kata para ulama tidak merusak, tidak mengganggu keikhlasan sama sekali. Kenapa? Karena Nabi minta surga. Nabi berlindung dari azab neraka. Nah, itu para jamaah. Dan itulah poros ibadah. Mahabbah, roja, kemudian khauf. Dan berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana di surat Al-Fatihah kita bisa melihat ya 3 poros ibadah ini. Alhamdulillah, segala puji lillah, hanya milik Allah. Ini bukti dari mahabbah. Orang tuh kalau cinta dia gampang mengapresiasi, gampang mengucapkan pujian dan terima kasih. Begitu ya. Makanya ciri antum cinta ke istri itu gimana, ikhwan? Salah satunya aja. Salah satunya. Antum senang berterima kasih ke istri. Jazakillah khair. Sudah dibantu, sudah disiapkan makan, sudah diservis. Jazakillah khair, sudah dicucikan baju. Begitu. Sampaikan terima kasih. Itu tanda cinta. Maka ya walillah al-matsalul a'la. Kalau kita memuji Allah itu tanda cinta. Alhamdulillah. Baik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, pada kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahim dalam surat Al-Fatihah mengandung makna roja. Kita yakin dengan kasih sayang Allah yang tanpa terbatas. Kita yakin dengan kasih sayang Allah yang khusus dianugerahkan untuk orang-orang beriman. Maka ada harapan besar dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Itu roja. Maliki yaumiddin itu khauf. Ketika kita menghadirkan keagungan makna Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, maka ada rasa takut hadir di dalam hati kita kepada keagungan Allah, kepada kuasanya Allah. Allah yang maha membalas, memberikan balasan. Pada hari tidak ada lagi
ya pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sering Allah mengumpulkan 3 poros ibadah ini dalam banyak ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Kalau kita lanjut waktunya tidak akan cukup. Kita cukupkan saja sampai di sini. Insyaallah taala nanti selanjutnya kita masuk ke dalil yang kedua di surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan sebelum azan dikumandangkan, silakan. Baik, tentang 3 poros ibadah tadi, itu yang menjadi inti adalah rasa cinta, ya, mahabbah. Imam Ibnul Qayyim mengumpamakan mahabbah itu seperti, ya kalau dalam konteks burung itu seperti kepalanya. Al-khauf dan ar-raja itu seperti kedua sayapnya. Burung tidak akan bisa selamat sampai di tujuan yang diinginkannya kecuali ketika 3 komponen ini lengkap ada pada dirinya. Demikianlah perjalanan manusia menuju Allah. Ibadah yang dilakukan manusia tidak akan sampai kepada tujuannya, tidak akan sampai kepada Allah kecuali 3 komponen ini ada. Maka mukmin muwahhid mereka beribadah kepada Allah dengan 3 ibadah hati ini. Kalau kemudian orang meninggalkan satu saja atau lebih, maka dia menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Ada orang yang ibadah kepada Allahnya hanya dengan cinta saja, maka dia zindik. Ada orang yang dia beribadah kepada Allah dengan rasa takutnya saja, maka dia haruri, kaum khawarij. Ada orang yang kemudian ibadah kepada Allahnya dengan rojak saja, meninggalkan 2 yang lainnya, maka dia akan menjadi orang yang murji'ah. Bisanya ngarep aja, gitu. Bergelimang dengan dosa, kemudian Allah itu kan Maha Pengampun. Tapi terus menerus dalam dosa, nggak ada rasa takutnya. Nggak usah cerewet kamu itu, ngelarang-ngelarang saya. Allah saja nggak cerewet. Allah Maha Pengampun. Tapi terus bergelimang di dalam dosa. Nah, ini murji'ah. Yang penting kan hati saya iman. Yang penting kan hati saya baik. Ada orang begitu, Pak? Yang penting itu jilbab hati katanya, bukan jilbab kepala. Masya Allah. Sepertinya kalimat hikmah gitu. Tapi sebetulnya adalah sesuatu yang terselubung gitu. Nah begitu para jamaah. Nah tentang 3 perkara ini para ulama memperbincangkan apakah harus seimbang 3 komponen ini ataukah ada yang didominankan. Barakallahu fikum. Sebagian mengatakan seimbang antara mahabbah, khauf dan roja, diseimbangkan. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu sebagiannya bisa kita dominankan. Contoh, kalau kita sedang sehat-sehat saja, kalau kita sedang lapang-lapang saja, Masya Allah, begitu ya, rezeki mengalir berlimpah, ya, kita sehat, keluarga baik-baik saja, begitu ya, lingkungan kita sekitar aman, damai, nyaman, pokoknya bahagia aja. Semua dalam keberlimpahan. Barakallahu fikum. Orang dalam kondisi seperti ini sebagian ulama menganjurkan dominankan rasa takut. Supaya apa? Supaya dia tidak kebablasan dalam kenikmatan. Supaya dia tidak terlena dengan kenikmatan. Dominankan rasa takut. Curigai diri sendiri. Ada yang salah nggak pada saya? Kenapa Allah memberikan ini secara berlimpah? Jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Terus dominankan rasa takut supaya ini menjadi rem. Kita nggak kebablasan. Kalau tidak seperti itu, sering orang tidak lulus dengan ujian keberlimpahan. Akhirnya sombong, akhirnya jumawa, akhirnya ngerendahin orang. Begitu para jamaah.
Kalau kemudian kondisi kita sedang terpuruk, ada di bawah, kita sakit-sakitan, ekonomi seret, kita sedang di PHK, usaha bangkrut, ya, barakallahu fikum. Dalam kondisi seperti itu, para ulama menganjurkan, coba dominankan rasa harap, supaya kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Wala tamutunna, ya, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Maka orang ketika diuji dengan keterpurukan seperti itu, rawan sekali dia suudzon kepada Allah. Allah nggak adil. Kenapa saya yang begini? Kenapa yang di PHK itu dari 100 pegawai tidak si fulan saja tuh yang kinerjanya nggak baik? Akhirnya suudzon kepada Allah. Nah, makanya supaya tidak ada itu, tidak sampai kita suudzon kepada Allah, dominankan rasa harap. Berharap yang baik-baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Allahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.